orando. A ver, Señor. Halo para sobat seger dimanapun kalian berada. Sekarang Mang Bejo kembali lagi nih untuk mengingatkan kalian seperti kata pepatah, serapat apapun kamu menyimpan bangkai pasti baunya akan tercium juga. Alias kebohongan atau keburukan apapun yang berusaha kamu tutupi pasti akan terbongkar juga. Jadi jangan sampai kamu berbohong pada orang lain, apalagi kepada sahabat sendiri. Karena sekalinya berbohong kamu pasti butuh kebohongan lain untuk menutupinya. Dan kalau ketahuan, bisa dipastikan kalau sahabatmu itu gak akan pernah percaya sama kamu lagi. Makanya sekarang Mang Bejo bakal membawakan sebuah film yang berjudul To Steal From A Thief, tentang para perampok yang sedang melakukan aksi di sebuah bank. Usut punya usut, perampokan ini cuma pura-pura karena niat sebenarnya adalah mencuri data rahasia yang berisi daftar koruptor di pemerintahan Spanyol. Anjay. Kira-kira para koruptornya bisa ketangkep gak ya seperti para koruptor di negeri Wakanda yang gampang banget ketangkepnya? Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Pagi ini, kota Valencia diguyur hujan deras. Beberapa jalan ditutup karena terdapat banjir di beberapa titik. Hal itu pun menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Ternyata di Valencia ada banjir juga kayak di Wakanda. Pasti gubernurnya gak becus ngurusin banjir. Salah satu orang yang terkena macet adalah Sandra and the Backbone, seorang manajer bank di Valencia. Akan tetapi Sandra tidak begitu peduli pada hujan ini. Ia hanya ingin cepat sampai di kantor karena ia mendapat telepon darurat dari rekan kerjanya. Rupanya nama Sandra tertulis dalam daftar hitam skandal korupsi di pemerintahan, dan itu membuat jabatannya sebagai manajer terancam punah. Kabarnya ia akan segera dipecat akibat kasus ini. Orang korupsi kan harusnya jangan cuma dipecat, tapi dihukum mati. Ya enggak? Sementara itu, di bagian pelayanan yang baru dibuka hari ini, para nasabah sudah antri untuk menyelesaikan urusannya masing-masing. Dan ketika bank ini sibuk dengan para nasabahnya, tahu-tahu gerombolan perampok memasuki gedung sambil meminta semua orang untuk menuruti perintahnya. Para perampok ini pun langsung meminta semua orang yang ada di bank tersebut untuk menghentikan seluruh aktivitasnya dan berkumpul di tengah. Ternyata perampokan yang dipimpin oleh pria bernama Uruguay ini berniat menyandra semua orang yang ada di dalam gedung itu. Para perampok ini pun meminta semua orang bekerja sama supaya urusannya segera selesai. Namun jika salah satu di antara mereka ada yang melanggar perintahnya, maka para perampok itu tidak akan ragu untuk meledakkan bom yang ada di rompinya tersebut. Akan tetapi salah satu karyawan bank diam-diam menekan tombol darurat yang langsung terhubung dengan kantor polisi. Namun tindakan itu pun segera diketahui oleh Uruguay, dan ia pun menepati kalimatnya untuk membuat penyanderaan ini berjalan lama. Dan oleh karena itu, Uruguay pun meminta semua orang yang ada di bank itu segera memberi kabar kepada keluarganya masing-masing. Yang pada intinya mereka harus ngasih kabar kalau mereka saat ini sedang berada di bank dan akan pulang terlambat. Weh, ngerampok aja masih baik hati loh. Nggak separah orang-orang yang pada ngerampok uang rakyat meskipun tampilannya rapi, tapi aslinya juga tanpa hati. Jir lah, fuck kata gue teh. Sementara itu, Uruguay meminta anak buahnya yang bernama Loco untuk memutuskan jaringan CCTV. Maka dari itu, orang yang berada di luar termasuk polisi nggak akan bisa melihat akses aktivitas di dalam bank ini. Tak lama kemudian, rombongan polisi pun datang. Namun mereka tidak bisa memasuki bank itu karena para perampok telah menutupnya dengan rapat. Untuk itu, para polisi bersenjata lengkap hanya bisa berjaga di luar aja. Mereka hanya menunggu perintah dari sang atasan. Dan untuk berhubungan dengan para perampok, kepolisian pun menurunkan Dom, seorang negosiator untuk mencari tahu keinginan para perampok ini sekaligus mengajukan penawaran untuk membebaskan para sandera.
Sementara itu, di ruangan bank yang lain, kawan baik Uruguay yang bernama Gallego memasuki ruang manajer. Di situ, Sandra terlihat belum menyadari kalau kantornya telah dikepung oleh orang-orang yang gak dikenal. Hingga beberapa saat kemudian, Gallego pun datang dan langsung menangkap Sandra. Selain Gallego, dua perampok lainnya yang bertugas untuk mencari barang-barang berharga dari brankas deposit, mereka tidak hanya menemukan uang, tapi juga menemukan perhiasan yang bernilai sangat-sangat mahal. Bahkan seumur hidup kalian pun pasti belum pernah memegangnya, karena kalian sibuk rebahan. Kita sama. Dan dalam waktu yang sesingkat ini, para perampok itu pun harus menuntaskan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana. Setelah menangkap Sandra, Gallego pun mencari terowongan yang terletak di bawah bangunan. Ternyata beberapa hari sebelumnya, para perampok yang menyamar sebagai tukang gali tanah itu telah menyiapkan terowongan sebagai jalan keluar. Mereka melakukannya supaya tidak ditangkap polisi. Sayangnya, rencana ini pun tampaknya terhambat karena banjir akibat hujan deras di Valencia pagi ini. Terowongan itu pun dipenuhi oleh air. Gallego pun berusaha memeriksanya, tapi arusnya terlalu deras dan Gallego tidak yakin bisa melewatinya. Maka Gallego pun segera melaporkannya kepada Uruguay. Namun bukannya percaya dengan Gallego, Uruguay justru memaksa Gallego untuk tetap pada rencananya. Dengan kata lain, ia nggak mau tahu. Intinya mereka semua harus melintasi terowongan itu supaya bisa keluar. Diam-diam Gallego merasa sakit hati pada Uruguay. Dan pada saat inilah Sandra yang dari tadi cuma diem menyaksikan para perampok ini mencari jalan keluar, tiba-tiba ngajakin Gallego ngobrol. Ternyata Sandra ini punya penawaran lain. Awalnya Gallego nggak ingin berbicara dengan Sandra, tapi Sandra bisa meyakinkannya dan berkata kalau ada barang berharga milik pemerintah yang berada di salah satu kotak deposito bank tersebut. Benda ini kemungkinan bernilai sangat tinggi karena dulu diantar dengan penjagaan dan pengawasan yang sangat-sangat ketat, seketat legging macan tutul milik istri tetangga. Gallego pun akhirnya mempercayai Sandra dan memberi sekantong berlian kepada Sandra sebagai tanda bahwa mereka telah bekerja sama. Selain karena perjanjian itu, Sandra pun mempengaruhi Gallego kalau mereka harus keluar dari tempat itu dengan mengambil keuntungan yang sangat banyak. Jangan sampai Gallego dibuang dari kelompoknya dan tidak mendapatkan apapun. Dan kotak yang dimaksud itu adalah kotak nomor 314. Sementara itu di tempat lain, berita perampokan ini telah menyebar ke seluruh media. Seorang wanita, istri polisi yang bernama Soriano pun melihat berita itu dan cukup terkejut. Ia tahu kalau ada barang berharga milik suaminya yang disimpan di bank tersebut. Maka ia pun segera menghubungi rekan suaminya untuk mengamankan barang tersebut. Meskipun wanita ini nggak tahu isinya apa, tapi ia tahu kalau barang itu sangat-sangat berharga. Dan ia pun khawatir kalau perampokan ini akan membuat barang itu menjadi tidak aman. Maka orang-orang di pemerintahan pun ikut panik. Mereka segera melakukan rapat penting untuk menyelamatkan benda berharga itu yang ternyata merupakan sebuah harddisk. Harddisk ini kabarnya berisi daftar korupsi para pejabat di pemerintahan. Jika daftar tersebut terungkap, maka pemerintahan pun akan oleng dan kepercayaan publik pun langsung turun. Oleh karena itu, pria pemimpin rapat ini yang bernama Melizzo ternyata telah menghubungi salah satu perampok itu dan memintanya untuk mengambil harddisk ini. Karena tanpa diduga perampokan ini ternyata hanyalah kedok. Melizzo rupanya sudah meminta Uruguay untuk mengambil harddisk tersebut secara paksa. Akan tetapi karena urusan ini semakin melebar dan para polisi jadi ikut campur juga, maka Melizzo pun mau gak mau harus turun tangan menghadapi hal ini. Karena nyatanya fakta di lapangan mengatakan kalau para polisi sudah menyiapkan regu tembak untuk menghabisi para pelaku. Para perampok itu pun berniat segera meninggalkan bank dengan menerobos banjir di terowongan. Uruguay sudah menyiapkan para sandera di depan pintu dan menyuruh mereka memakai rompi dan membawa senjata juga. Hal itu pun dilakukan supaya polisi tidak bertindak gegabah dan menuruti keinginan para perampok. Setelah itu, Uruguay diam-diam kembali ke brankas deposito dan membawa harddisk dari kotak 314.
Gallego yang melihat hal ini pun langsung terkejut. Ia nggak nyangka kalau Uruguay telah mengetahui hal tersebut. Begitu juga dengan Uruguay yang tidak tahu kalau Gallego juga udah tahu tentang kotak 314. Gallego pun merasa marah karena akhirnya ia sadar kalau Uruguay ini merahasiakan hal itu. Bahkan mereka telah mengorbankan diri untuk terlibat dalam kasus kejahatan ini. Dan tidak ada bedanya dengan Uruguay, ia juga marah kepada Gallego dan bertanya dari mana Gallego mengetahui hal ini. Dan Gallego pun menjawab jujur kalau kotak rahasia itu adalah kotak yang dibocorkan oleh Sandra, sang manajer bank. Para perampok ini pun kemudian memasuki terowongan yang dipenuhi oleh banjir. Uruguay yang tadinya nggak percaya akhirnya menjadi orang pertama yang berusaha melintasi terowongan ini. Namun sama seperti Gallego sebelumnya, Uruguay nggak bisa menembus airnya karena arusnya sederas arus mudik. Gara-gara itu, Uruguay pun sadar kalau upaya mereka akanlah sia-sia. Maka Uruguay pun memutuskan untuk kembali ke gedung dan menjalankan rencana lain. Sementara itu, di lain tempat, Dom berusaha menghubungi perampok itu sebelum para penembak menjalankan misinya. Sayangnya karena saat ini Uruguay dan kawan-kawan masih berada di terowongan, upaya Dom itu hampirlah gagal. Tapi untungnya setelah beberapa saat menunggu, Uruguay akhirnya menjawab teleponnya. Dan ia pun mengulur waktu dengan minta dikirimkan makanan mumpung ada promo gratis ongkir. Jadi para eksekutor pun langsung membatalkan misinya. Sementara itu pihak kepolisian pun juga kebingungan, terutama Dom. Orang-orang dari pemerintahan tahu-tahu mengintervensi penyanderaan ini dan meminta para polisi untuk segera mundur. Melizzo kemudian mengambil alih kendali dan menggantikan tugas Dom untuk bernegosiasi dengan para perampok. Dan di saat waktu peralihan inilah para polisi menuruti keinginan para perampok dengan mengirimkan makanan. Kemudian para perampok pun membagikan makanan itu untuk para sandera seperti hari Jumat berkah. Uruguay lantas membuat rencana cadangan di mana ia ingin melibatkan harddisk rahasia itu. Akan tetapi tidak hanya Gallego yang sebelumnya tidak tahu, anak buah Uruguay yang lain pun juga tidak diberitahu. Mereka semua lantas menyalahkan Uruguay sama persis seperti Gallego yang merasa hanya dimanfaatkan aja untuk kepentingan pribadi Uruguay. Hal itu pun membuat Uruguay merasa terdesak dan akhirnya mendatangi Sandra yang dari tadi bersembunyi di toilet. Sandra pun sesungguhnya ingin menyembunyikan berlian yang ia dapatkan dari Gallego. Namun karena Uruguay memaksanya keluar, akhirnya Sandra pun terpaksa menelannya seperti menelan permen yosan dan pura-pura gak tahu. Uruguay kemudian menuding Sandra telah bekerja sama dengan Gallego karena punya kepentingan lain. Pertengkaran ini pun hampir gak bisa diakhiri sampai anak buah Uruguay yang bernama Valera berusaha melerai mereka semua. Hal ini pun kemudian membuat Uruguay merasa kesal, kemudian menyadari kalau Sandra dan Gallego memang telah bekerja sama dengan cara menukar berlian dengan informasi rahasia itu. Sementara itu, Loco yang sejak tadi bertanggung jawab soal teknis diam-diam ingin membuka file di dalam harddisk. Namun saat Loco berniat membukanya, file itu tahu-tahu terhapus dan semua datanya hilang begitu aja. Loco kemudian merasa panik dan keringat dingin seperti orang kebelet, tapi ia nggak ingin membuat Uruguay semakin marah. Karena ternyata komputer tempat Loco ingin membuka file telah diretas oleh orang-orang pemerintahan, dan mereka langsung menghapus file tersebut dari jarak jauh. Setelah itu di kantor polisi, Melizzo sudah 100% memegang kendali. Dia kemudian bernegosiasi dengan Uruguay dan memintanya untuk memikirkan ulang perjanjian di antara mereka. Keduanya pun bertemu di depan gedung. Melizzo seketika itu langsung mengecap bahwa Uruguay telah gagal menuntaskan misi. Untuk itu, supaya Uruguay bisa bebas dengan aman, Melizzo pun minta Uruguay untuk menuruti seluruh skenario yang diinginkan oleh Melizzo. Sesaat kemudian negosiasi pun selesai. Uruguay langsung marah karena ia merasa dikhianati. Oleh karena itu, Uruguay pun ingin bekerja dengan caranya sendiri. Rencana yang dimaksud oleh Melizzo adalah membebaskan para sandera melalui gedung sebelah. Melizzo akan mengirimkan para polisi untuk menyelamatkan para sandera itu dari sana.
Akan tetapi di tengah persiapan itu, Loco akhirnya memberitahu Uruguay bahwa semua file yang ada di hard disk itu telah dihapus. Hal ini pun membuat Uruguay semakin marah. Itu berarti mereka tidak punya senjata apapun untuk menakut-nakuti Melizzo. Oleh karena itu, Uruguay dan kawan-kawannya pun membawa para sandera ke gedung sebelah. Dan saat mereka tiba di sana, Valera langsung menembak petugas. Dan setelah semua petugas yang berjaga telah habis, para perampok ini pun kemudian memakai seragamnya dan pura-pura jadi polisi yang menyelamatkan para sandera. Anjir, di Spanyol ternyata ada juga polisi gadungan. Setelah itu, mereka pun membawa Sandra, si manajer bank, untuk diserahkan kepada polisi yang berjaga di luar. Sayangnya, kebodohan dan kepanikan Loco membuat penyamaran para perampok ini jadi terbongkar. Dan akhirnya terjadilah adu tembak yang sangat menegangkan. Loco, vení para atrás. Dan dalam pertikaian ini, lengan Sandra pun terserempet peluru dari polisi yang gak terampil dalam tembak-menembak karena polisi itu masuk dengan jalur orang dalam. Sandra yang terluka pun berusaha diselamatkan oleh Gallego dan para perampok pun segera kabur karena rencana mereka ini telah gagal. Setelah itu, Uruguay pun kembali menghubungi Melizzo. Uruguay berkata kalau ia akan menghabisi para Sandra satu persatu jika Melizzo tidak bisa menjamin kebebasan para perampok. Hal ini pun membuat Melizzo kembali berpikir dan harus berdiskusi dengan para polisi. Sebenarnya Melizzo yakin kalau para perampok itu tidak mungkin berbuat senekat ini jika keinginan mereka hanyalah uang. Melizzo menyadari kalau Uruguay pasti menginginkan sesuatu yang lebih dan tidak sekedar merampok harta orang lain. Untuk itu Melizzo tidak ingin terburu-buru membuat keputusan. Sementara itu, Uruguay dan Gallego yang masih terjebak di gedung pun akhirnya saling minta maaf. Mereka saling menyadari kalau misi ini tidak akan berhasil jika mereka terus bertengkar dan tidak percaya satu sama lain. Dan oleh karena itu pun mereka harus guyup rukun seperti warga Nganjuk dan berpikir bersama-sama untuk keluar dari tempat itu dengan aman dan selamat serta barokah. Maka Uruguay pun memikirkan cara lain supaya keselamatan mereka bisa dijamin oleh Melizzo. Sebenarnya Uruguay merasa bingung kenapa Melizzo tampak sangat ketakutan dengan harddisk yang katanya milik Soriano itu. Hingga ia pun berpura-pura mengetahui isi file tersebut dan langsung menelpon Melizzo. Di dalam telepon ini, Uruguay berkata kalau ia sudah mengetahui isi harddisk tersebut. Salah satu filenya berupa rekaman video skandal pemerintahan. Dan hal itu pun membuat Melizzo langsung panik dan hanya bisa pasrah. Jadi Uruguay tahu kalau ia berhasil memancing Melizzo dan ia pun kemudian meminta Melizzo untuk mempertemukannya dengan orang dari pemerintahan untuk membicarakan hal ini. Sementara itu, Melizzo yang panik segera menghubungi rekan kerjanya untuk menguji kebenaran informasi Uruguay itu. Dan dari rekan kerjanya itulah ia menghapus keraguan Melizzo dan berpikir kalau Uruguay tidak berbohong. Akhirnya Melizzo pun mengutus Ferran untuk menemui Uruguay. Mereka kemudian bertemu di luar gedung yang dijaga ketat oleh para polisi bersenjata lengkap. Uruguay kemudian mengajak Gallego dan tanpa basa-basi Uruguay segera meminta jaminan kebebasan karena ia ingin pergi ke luar negeri. Ferran pun bersedia menyiapkan hal itu, bahkan ia bisa menyediakan kawalan ketat dan menutup beberapa ruas jalan supaya Uruguay dan teman-temannya bisa ke bandara dalam waktu cepat. Akan tetapi Ferran sebenarnya masih meragukan informasi Uruguay, namun Uruguay mengancam jika Ferran tidak menepati janjinya, maka Uruguay akan menyebarkan skandal pemerintahan yang bahkan Ferran juga terlibat di dalamnya itu. Ferran pun auto ketar-ketir. Ia langsung menghubungi rekan kerjanya yang bernama Christina untuk memastikan informasi itu. Maka di lain tempat Christina pun pergi ke rumah sakit dan menemui Sandra yang telah mendapatkan perawatan. Christina menanyakan tentang para perampok itu kepada Sandra dan Sandra yakin kalau pemimpinnya yang bernama Uruguay telah mengetahui semua isi rahasia harddisk tersebut. Namun sayangnya Sandra sendiri gak tahu apa isi rahasia itu. Ferran kemudian menuding kalau Uruguay telah berbohong dan hal ini membuat Uruguay tahu kalau Ferran semakin panik.
Karena sebenarnya Ferran ini memang sangat-sangat panik. Ia menuntut Melizzo untuk ikut membantu menyelesaikan urusan ini. Sebelumnya Ferran hanya melaksanakan perintah dan seharusnya posisinya itu tetap aman karena ia tidak melanggar perintah itu. Ia melakukan tugasnya sesuai skenario yang telah ditetapkan. Akan tetapi Melizzo sendiri mengaku kalau ia tidak tahu tentang video yang dimaksud Uruguay untuk mengancam mereka. Yang jelas Melizzo akan menurunkan strategi lain untuk membungkam si Uruguay. Sementara itu Dom yang dari tadi hanya mengawasi Melizzo dari jauh lama-lama merasa curiga. Ia pun mengumpulkan informasi tentang Melizzo dan juga Ferran hingga menemukan fakta kalau kedua orang itu memang berkomplotan dalam kejahatan. Dan tampaknya punya kerja sama lain di luar pekerjaan mereka sebagai staf pemerintahan. Sementara itu, di sisi lain Ferran ditarik kembali ke Madrid karena Melizzo sudah membuat keputusan lain. Setelah seluruh negosiasi yang dilakukan, pemerintah akan membiarkan para perampok pergi ke luar negeri, sedangkan para perampok akan membebaskan para sandera. Hal ini pun membuat Ferran tidak terima. Ia masih ingin mencari tahu mengenai isi video yang disebut-sebut oleh Uruguay, tapi sekarang saran-sarannya sudah tidak lagi didengar oleh Melizzo. Christina sendiri sudah berangkat ke Madrid dan Ferran yang sudah putus asa akhirnya baru menyusul setelah Christina pergi. Sementara itu di gedung bank ini para sandera mulai dibebaskan oleh para perampok dan pemerintah menyediakan bus sekaligus pengamanan untuk para sandera ini. Akan tetapi di saat-saat yang genting ini Melizzo menghubungi Uruguay untuk meminta negosiasi lagi. Tapi pada detik ini Uruguay menyadari kalau hujan sudah berhenti dan matahari pun mulai tersenyum di langit Valencia. Itu berarti banjir sudah reda dan mereka bisa kabur melalui terowongan seperti rencana sebelumnya. Oleh karena itu ketika para polisi menyelamatkan Sandra, Uruguay dan kawan-kawan akhirnya kabur melalui terowongan tadi. Banjirnya memang sudah reda sehingga mereka pun bisa melewatinya. Bahkan para perampok ini sempat berganti baju dulu supaya bisa kabur dengan nyaman. Sementara itu, Ferran tiba-tiba diberitahu kalau video yang dikatakan Uruguay memanglah cuma bohongan. Ia pun merasa terkecoh dan meminta kembali ke TKP. Saat ia berada di TKP, Ferran menyadari kalau rompi bom yang dipasang di tubuh Sandra sebelumnya hanyalah tipuan juga. Bahkan tidak cuma itu, senjata yang diberikan pada para sandera juga cuma bohongan. Ferran pun kemudian pergi ke brankas kotak deposit dan langsung mencari kotak nomor 314, tapi dia sudah tidak bisa menemukan apapun. Sebagai gantinya, berita korupsi yang dilakukan oleh pejahat pemerintah pun tiba-tiba langsung tersebar di internet. Berita ini pun langsung viral dan mengguncang pemerintahan, apalagi Ferran. Ketika Ferran keluar gedung, ia langsung diserbu wartawan untuk dimintai keterangan. Akan tetapi tentu aja Ferran langsung bungkam, bahkan ia merasa kesal. Ya, begitulah koruptor, beraninya cuma main belakang. Para polisi pun segera mencari para perampok yang kabur melalui terowongan, tapi mereka tidak menemukan siapapun, kecuali baju merek Erigo milik perampok yang ditinggal di sana. Sementara itu, para perampok ini sudah berada di kereta dan mereka berhasil kabur membawa semua uang dan berhasil menimbulkan kepanikan di jajaran para pejabat pemerintah yang terlibat skandal korupsi. That moon, sort of